Kalau desa selesai masalahnya, negara selesai masalahnya. Benar Bapak Ibu? Nih, izin Pak Menko, kalau saya mengambil waktu dikit. Karena ini tidak terjadwal. Aku tanya, ini harus saya beresin. Kalau ini tidak beres, pasti ada aku beresin di Kementerian Pertanian lagi sebentar. Pak. Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movie Ladang. Kali ini saya ada semacam informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama pemirsa terkait akhir-akhir ini. Dan ada orang yang bertanya-tanya kenapa orang itu berlomba-lomba katanya mencalonkan diri sebagai kepala desa, padahal gajinya itu sangat kecil. Bahkan dalam pemilihannya saja sampai menghabiskan uang ratusan juta bahkan eman untuk menyogok masyarakat agar dipilihnya sebagai kepala desa. Nah, jadi seperti ini pemirsa. Jadi kepala desa itu walaupun gajinya itu sangat kecil sekali, tapi bisa sugih loh dan bisa powerful. Nah, yang paling umum dana desa itu kan 1 M setahun ya. Itu sudah sering kita dengar saya rasa. Tapi biarpun tidak pakai dana desa itu, jadi kades itu memang sangat powerful pemirsa. Posisi penting yang punya kuasa karena skop berbagai urusan yang harus menggunakan otorisasi kades itu luas dan sangat luas sekali. Istilahnya kades itu adalah raja kecil. Kades punya pengaruh sangat besar, terutama di sistem masyarakat feodal tribalistik. Nah, lebih besar kuasanya daripada RT RW, tapi lebih kental dan merasuk pengaruhnya daripada seorang camat. Sebuah badan usaha dalam operasi sehari-harinya itu berada dalam lingkup otoritas dan pengawasan kepala desa, bukan camat. Ya. Peluang seorang kades untuk mendapatkan pungli ya kan dari usaha lokal itu sangatlah besar sekali dan mayoritas bahkan sudah tersistem dalam protokol, tidak tertulis dalam bentuk adat dan kesungkanan sehingga bahkan tidak perlu diminta. Gratifikasi itu hampir pasti. Dalam struktur masyarakat feudalistik tribalistik yang kental, kades itu bisa saja terpilih berulang kali dan pada dasarnya bisa saja seumur hidup karena kadesnya incumbent dan tidak ada yang berani menyaingi. Bahkan seandainya tidak terpilih pun pengaruh sosial sebagai mantan kades masih sangat besar sekali dan lain-lain. Jadi intinya karena masyarakat Indonesia mayoritas masih feudal tribalistik, terutama cecunguk tolol ya kan di Pulau Jawa yang masih menjunjung dan mengagungkan sosok sistem birokrasi berbasis demokrasi pada dasarnya tidak efektif, bahkan kembali menjadi monarki. Makanya kades itu sangat rawan menjadi raja kecil di desanya masing-masing, bisa sampai menumpuk aset dan pengaruh yang sangat besar sekali. Kemudian bagaimana mekanisme pengawasan pengelolaan dana desa yang ideal agar celah untuk penyalahgunaan itu bisa dicegah. Mungkin kita pastinya berpikir-pikir tentang hal itu semua kan. Dana desa itu adalah salah satu program pemerintah untuk pemerataan pembangunan. Sebelum ada dana desa, usaha pembangunan hanya terpusat di kota-kota saja, sehingga desa hanya menjadi penonton atas kemajuan di perkotaan. Nah, secara teori, tujuan dana desa itu sangat baik sekali, pemirsa. Desa itu diberi kewenangan mengelola wilayahnya sendiri dengan subsidi dana dari pemerintah. Dalam prakteknya, implementasi tidak seindah teori-teori yang ditulis oleh banyak pakar. Salah satunya adalah indikasi penyimpangan, baik yang dilakukan oleh oknum, aparatur desa itu sendiri, ataupun oknum-oknum yang punya kaitannya dengan pengelolaan dana desa. Bentuknya bermacam-macam, tapi semuanya itu adalah korupsi. Nah, kemudian pemirsa, berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya, bagaimana strategi sederhana cara mencegah terjadinya penyimpangan dana desa katakanlah? Yaitu adalah dengan mengimplementasikan keterbukaan informasi. Ini yang harus dilakukan. Baik informasi tentang dana desa itu sendiri maupun informasi-informasi yang punya kaitan dengan pengelolaan dana desa tersebut. Dan kemudian selain itu masyarakat juga harus didorong untuk aktif dan kritis. Aktif melakukan pengawasan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, implementasi dan juga pertanggungjawaban. Ya, tapi sayangnya masyarakat takut ya kan akan kepada raja kecil itu.
Ya seperti apa kalau di desa kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Ya tulis di kolom komentar terkait dengan dana desa kalian di desa-desa kalian masing-masing ya. Seperti apa kepala desanya dan seperti apa program-program yang sudah dijalankan oleh kepala desanya masing-masing. Dan tulis di kolom komentar. Dan pemirsa, salam demokrasi dan salam NKRI. Kalau desa selesai masalahnya, negara selesai masalahnya. Benar Bapak Ibu? Nih, izin Pak Menko, kalau saya mengambil waktu dikit. Karena ini tidak terjadwal. Aku tanya, ini harus saya beresin. Kalau ini tidak beres, pasti ada aku beresin di Kementerian Pertanian lagi sebentar. Pak, pupuk belum bertambah? Belum. Wilayah apa? Saya dari Kepala Desa Sukarena, Kabupaten Musrawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pak Pupuknya Dirut, belum sampai. kita harus sama-sama bertanggung jawab. Pak Dirut, izin ke sini, izin ya. Saya ini orang Solo, Sulawesi, halus-halus. Bapak belum ada tambahan pupuk di desanya? Belum, Pak. Pak Dirut, ini kira-kira apa masalahnya? Daerah Sumatera. Sumatera Selatan, Pak, Musrawas. Berarti tidak ada SK bupatinya? Belum, Pak. Kalau di kelompok tani belum ada. Pak Menko lapor, kita lebih buka-bukaan. Makanya ke depan, ini harus satu komando. Tapi komandonya 7. Kami kirim pupuk, itu sejak Januari ya, keputusan. Januari, sekarang sudah bulan 11. Tapi ini tidak sampai. Tambahan 100%. Tapi kalau bupatinya tidak tanda tangan, pupuk itu tidak ada. Padahal pupuk numpuk. Pak Dirut, pakai mic, sekarang baru berapa persen pupuk tersalur? Dari 9, maaf, kami ulangi, Bapak Presiden Republik Indonesia telah menambah kuota 100%. Bukan 50, 100% seluruh Indonesia. Yang kedua kemarin adalah ada utang petani nelayan dengan macet 10 tahun kalau tidak salah, itu diputihkan oleh Bapak Presiden. Begitu sayangnya pada petani, pada UMKM, masyarakat kecil, itu perintah Bapak Presiden. Ini aku harus selesaikan. Pak, kenapa? Jadi mohon izin Bapak, SK dari Gubernur dan Bupati seharusnya sudah selesai pada bulan Juli semuanya. Tapi, ini yang saya belum tahu, seharusnya yang dari... Pak, bisa nggak ditelepon langsung? Siapa distributornya sana? Bupatinya tahu? Oh, proses pilkada. Pak Menko, inilah dampaknya tidak diturunkan itu biasanya pupuk. Ini pupuk tidak boleh dipolitisasi. Ini kepentingan rakyat kecil. Oke? Coba dicek Pak Dirut supaya selesai. Maju. Insya Allah aku selesaikan. Jangan pulang. Kalau perlu berkantor di sini. Kalau saya tidak beresin. Pak, masalahnya di daerah mana? Saya dari Kabupaten Cilacap. Oh, dekat nih. Yeah. Sampai hari ini kami belum menerima informasi bahwa di desa kami itu ada bantuan pupuk. Bapak ada HP? Ada. Biasa chat-chat? Dengan? Kemanapun? Kami belum pernah. Tidak. Enggak pernah lihat di situ bahwa pupuk sudah ditambah 100%? Belum ada. Pak Dirut cek langsung. Bapak Cilacap Pak, bupatinya Cilacap, cek langsung manajernya di sana. Di mana masalahnya? Bapak? Saya Kepala Desa Bojong, Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Sama, oke. Ya. Bapak? Enggak, gini Pak. Jadi ada satu permasalahan, sistem pendistribusian lewat KUD. Kemudian oleh kelompok tani diberikan satu RDKK. Ternyata perubahan kuota dari petani kepada aturan yang sudah ada sekarang, tradisi petani biasa menggunakan 1 hektar 300 kg. Tapi Udah, gini, yang paling mudah apa? Ya, kesulitannya sampai hari ini mau tanam jagung nggak jadi karena pupuk belum ada tersedia. Jadi kuota masih kurang. Pak Menko bisa bayangkan, maaf, untung menterinya agak tegas. Itu di BUMN. Terus ini di gubernur, ini di bupati. Kapan sampainya ke petani? Beri satu komando, kami yang tanggung jawab. Itulah kemarin perpres kita, Pak Menko. Oke, Bapak? Dari Ponorogo, Pak. Nah, telepon salah satu di antara dua, Pak manajer. Kenapa, manajer? Saya telepon Pak SK-nya kalau Cilacap sudah keluar. Yang dari Sumatera sudah keluar dan saya nanya ini. Jadi mohon izin Pak, kalau stok ada 1,7 dan harusnya sudah sepanjang... Enggak, kenapa ini tidak bisa ngambil pupuk? Dari desa Cilacap. Coba manajernya. Dari Desa Beringinan, Jambon, Ponorogo, Pak. Kasusnya hampir sama. Sama, oke. Gini, nanti adalah menggunakan KTP sudah bisa ambil pupuk. Dan itu bebas. Enggak dihalangi. Kecuali untuk perusahaan nggak boleh. Ini untuk petani Indonesia dan sudah ditambah 100%.
Pak, Terima kasih. Cilacap Pak, dicek langsung supaya kita ada suruh bicara apa adanya manajernya. Terima kasih Bapak. Bapak Saya Pak Ahmad Hari, Kepala Desa Bukor Bapak. Bogor. Bukor. Apa itu? Kecamatan Luringin, Kabupaten Bondowoso Bapak. Di ujung timur Bapak. Oh, aku Jawa tahu. Timur. Bagaimana Nah, apa masalahnya? Nah, masih sampai saat ini kita masih belum tahu kalau ada tambahan 100% Bapak. Namun pada hari ini di Kabupaten Bondowoso sedang perbaikan ERDKK Bapak. Ini yang dilakukan oleh PPL di tiap Pak, desa Pak di Dirjen, Kabupaten Pak Bondowoso. Dirjen PSPS ini. Coba bayangkan Pak, birokrasi kita 1 tahun tapi pupuk belum sampai di lapangan. Sudah ada belum? Ya Bapak. Sudah sampai pupuk belum? Sudah sampai belum? Belum Bapak. Jawa Timur. Ini Bapak. Jawa, bagaimana Papua, bagaimana Aceh? Pak, bagaimana Sumatera? Kenapa ini gini? Coba-coba tanya langsung manajernya, kenapa? Saya Pak, Ya, Kepala Desa Tugu, Kecamatan Cimabu, Kabupaten Pandeglang, Banten. bagaimana Pak? Kami merasa kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Bukan ada tambahan atau belum? Belum ada. Banten Belum. Pak, sudah kasih. Kesusahan Pak, kesusahan mendapatkan pupuk sampai hari ini. Bagaimana? Bapak Ibu, kalau dengar, catat, rekam suara saya, izin Pak Menko, saya harus izin Pak Menko, Menteri Desa izin. Rekam suara saya. Kalau distributor permainkan, besok aku cabut izinnya semua. Ya, aku cabut. Kami kemarin di Aceh, Jawa Tengah kami cabut. Izin. Kalau Bapak, Mohon izin Pak Menteri, saya Budi Harto, Kepala Desa Jawa Timur dari Kabupaten Banyuwangi. ada tambahan nggak? Persoalannya begitu kita beli pupuk di kios itu harus pakai RDKK, susah sekali Pak Menteri. Termasuk Pak Kenapa Menteri, ada RDKK itu? termasuk Pak Menteri bantuan terkait dengan mesin pompa air, susahnya itu kita beli solar. Jadi mau hidup itu susah cari solarnya Pak Menteri. Sini. Izin, Pak Punten, Ini. Pak Punten. Kalau ini sudah offside ini nggak boleh kepala desa, bolehlah manja sama saya, tapi jangan seperti ini. Sudah kasih pompa belum? Sudah siap Pak Menteri. Kasih bibit belum? Sudah siap. Gratis kan? Gratis semuanya Pak Menteri. Bapak kalau beli solar lagi, menteri lagi, pemerintah lagi disuruh beli. Pak, Bapak, untung kepala desa ini tidak lahir pada saat kita mau perang. Ini pelitnya tidak ketulungan. Tahu nggak pahlawan kita? Pahlawan Jawa Timur siapa? Nyawanya Sutomo nyawanya dia serahkan untuk merah putih. Ya. Ini beli solar, nanti terakhir beli rokok. Pak Menteri bisa nggak beli rokok? Macam ini jangan ditiru. Ini kepala desa yang tidak perlu ditiru. Benar? Hidup kepala desa. Hidup kepala desa. Kecuali kepala desa. Apa namanya kepala desa? Apa namanya Mas?